Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang sembah Tuhan, kasih-Nya yang tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kami, menjadi penyembah-Mu dengan segenap jiwa dan raga kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan renungan kita pagi hari ini. Lukas pasal 23 ayat 50 sampai dengan yang ke-55. Judul perikop Yesus dikuburkan. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Amin. Yusuf dari Arimatea adalah seorang anggota majelis besar yang memutuskan hukuman penyaliban atas Yesus.
Dia adalah salah satu dari 70 anggota Sanhedrin. Dia adalah anggota yang tidak setuju dengan putusan hukuman atas Yesus tersebut. Putusan itu tidak adil. Dan secara khusus Lukas menyebutnya sebagai seorang yang baik lagi benar dan yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Anggota majelis besar yang tidak setuju terhadap putusan akan melakukan tindakan seperti tidak hadir saat pelaksanaan hukuman atau memprotes atau menentangnya. Namun tentu saja protes ini tidak akan menghasilkan keputusan baru. Setelah penyaliban itu dan Yesus dinyatakan mati, Yusuf dari Arimatia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus sepertinya segera mengabulkan permintaan Yusuf karena mengetahui aturan undang-undang Yahudi tentang penguburan. Dalam Ulangan 21 ayat 23 dikatakan, "Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga." Ini aturan penguburan bagi orang Yahudi yang disalibkan. Terlebih akan datang menjelang hari Paskah, di mana memang tidak boleh ada penghukuman. Sikap dan tindakan yang dilakukan Yusuf Arimatia berisiko tinggi. Dia menentang keputusan majelis tidak hanya dalam perkataan namun dalam tindakan juga. Dan ini sangat berbahaya dan akan bisa merusak reputasi dan kedudukannya. Tetapi resiko tersebut tidak menghentikannya untuk memperlakukan Yesus yang terhukum sebagai penjahat. Sebagai pribadi, ia ingin memperlakukan Yesus sebagai pribadi yang terhormat dalam penguburannya. Ia menurunkannya dari salib, mengafaninya dengan kain lenan, membaringkannya dalam kubur yang baru yang dia gali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Perlakuan terhadap jenazah Yesus adalah penuh hormat dan kasih. Demikian juga tindakan ini dilakukan sebelum dimulainya persiapan hari Sabat dan perayaan hari Paskah, di mana tindakan ini juga menyatakan penyangkalan dirinya karena dengan dia menurunkan mayat Yesus, dia membuat dirinya dan juga orang-orang yang membantunya menjadi najis dan harus melakukan penyucian diri selama 7 hari sesuai aturan agama. Dengan demikian mereka tidak dapat mengikuti perayaan Paskah yang bagi orang Yahudi sangatlah penting. Mereka melakukan pengorbanan yang dibutuhkan untuk Yesus yang tidak berani dilakukan oleh murid-muridnya. Yusuf Arimatia dan timnya juga dibantu Nikodemus melakukan hal itu. Di ayat 55 bagian terakhir dikatakan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Mereka adalah wanita-wanita yang setia menjadi saksi bagaimana jenazah Yesus diturunkan, diurus hingga sampai dikuburkan. Mereka ingin mencari tahu di mana Yesus dikuburkan supaya setelah Paskah mereka bisa kembali ke kubur itu untuk merempah-rempah dan meminyaki mayat Yesus. Kasih dan kesetiaan yang ditunjukkan. Penguburan Yesus terlaksana Jumat sebelum matahari terbenam. Saya menduga para perempuan yang mengikuti Yesus sepertinya juga bergegas
berbelanja rempah sebelum matahari terbenam juga. Karena mereka harus mempersiapkan untuk merempahi mayat Yesus di hari Sabtu, memperlihatkan dahsyatnya pengharapan dalam kuasa Allah yang tidak dapat dihentikan oleh kematian. Karena Dia sanggup menggerakkan banyak hati tertuju kepadanya, bahkan dari dalam kubur. Dia turun ke dalam kerajaan maut dan memproklamirkan penebusannya. Hai maut, di mana sengatmu? Pengharapan benar-benar menumbuhkan iman setiap murid Tuhan, sekali untuk selama-lamanya. Dan Sabtu pengharapan itu akan diikuti oleh kemenangan kebangkitan Kristus. Inilah berkat firman hari ini. Keberanian yang dimiliki Yusuf Arimatea akan menular kepada setiap orang percaya. Saudara dan saya, kesetiaan yang dinyatakan perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus sampai akhirnya juga akan menular kepada saudara dan saya untuk kita hidup dalam iman percaya sebagai orang-orang yang berani dalam kebenaran dan setia sampai akhir. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Di akhir pekan ini kami mempersiapkan diri untuk beribadah. Dan firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami akan peristiwa penguburan-Mu. Walau Engkau ada di dalam kubur, tetapi kuasa-Mu tetap berkarya, menggerakkan hati-hati daripada murid Yesus, sehingga mereka menyatakan keberaniannya. Keberanian dalam menyatakan kebenaran. Keberanian dalam menyatakan kasih-Nya kepada Tuhan. Dan juga keberanian untuk setia sampai akhir. Biarlah Roh Kudus menolong kami menyatakan itu dalam persiapan ibadah kami. Kami juga menyatakan keberanian kami dalam mengasihi Tuhan, dalam setia, di dalam mengikut Engkau, dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam ibadah minggu ini. Urapi hamba-Mu jadi saluran berkat yang baik. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk menjadi kepanjangan daripada lidah-Mu Tuhan. Isi hati-Mu Engkau curahkan kepada umat-Mu, untuk umat-Mu menangkap arahan daripada-Mu, sehingga umat-Mu berjalan di dalam rencana-Mu. Umat-Mu memperoleh petunjuk dalam langkah-langkah hidup mereka, sehingga mereka hidup dalam rencana-Mu, rancangan-Mu. Dan rancangan-Mu, rencana-Mu itu digenapi atas hidup umat-Mu. Umat-Mu bertumbuh dalam iman percaya dan memuliakan Engkau. Urapi juga setiap anak-anak-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan, baik worship leader, singer, tim musik, semua Tuhan. Tempat yang akan dipakai, Tuhan, Engkau menolong tim kebersihan, mempersiapkannya. Dan juga setiap umat Tuhan yang akan mengikuti ibadah, baik secara langsung maupun secara online, Tuhan Engkau melawat, persiapkan hati mereka. Kami juga menyatakan diri dalam kesungguhan dan mengasihi Tuhan dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Pada akhirnya kami berdoa, Tuhan berkati umat-Mu dengan kesehatan, dan terimalah sembah syukur kami, pengabdian kami melalui ibadah esok pagi. Kami menyerahkan persiapan-persiapan ibadah dalam pimpinan dan pengurapan daripada Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan
Tuhan. Shalom, tetap semangat.